dengan register perkara nomor 110-G/2020-PA.TJK segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat diharapkan memasuki ruang sidang. Register perkara nomor 110-G/2020-PA.TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah Anda berdua di sini datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum Anda sekalian? Untuk saudari penggugat, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan. Untuk tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat hari ini? Apakah dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Lalu bagaimana dengan para kuasa hukum? Apakah Anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baiklah. Selanjutnya, apakah pada persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum penggugat? Penggugat, apakah terjadi sebuah perdamaian di kala masa penundaan sidang kita? Saya sudah berusaha untuk menerima usaha damai di antara kami hakim, tapi saya sudah tidak merasa cocok lagi dan tidak memiliki temu. Jadi saya mohon pada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan ini. Baiklah, kalau seperti itu, dengan ini sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan menghadirkan saksi penggugat dan saksi dari tergugat. Setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dari para pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara tergugat dan penggugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuktian dan saksi. Saudari penggugat, apakah Anda sudah siap dengan bukti dan saksi-saksi dari saudari? Saya sudah siap, Hakim. Penggugat, silakan saudari tunjukkan bukti-bukti kepada majelis hakim. Daftar screenshot untuk rekening per bulan dari penggugat. Yang atas Sama. Ada menjadi penurunan harga nominal dari angka tersebut. Ini bukti pas beliau bersama temannya sedang makan di rumah makan Putihnya. Saudari penggugat, apakah Anda sudah siap dengan para saksi Anda? Sudah siap, Hakim. Saudari penggugat, berapa orang saksi yang Anda hadirkan pada persidangan kali ini? 3 orang saksi, Pak. Ya, kepada penitra untuk bisa memanggil kepada saksi-saksi untuk bisa hadir dan masuk ke dalam ruangan persidangan kali ini. Baik, kepada para saksi diharapkan masuk ke ruangan. Register perkara nomor 110-PDT.G/2020-PA.TJK kepada para saksi penggugat dipersilakan memasuki persidangan. Untuk saksi agak geser sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para saksi. Waalaikumsalam.
Apakah para saksi-saksi sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya akan pahami. Apakah saudari-saudari saksi sekalian mengetahui mengapa Anda dipanggil untuk hadir pada persidangan ini? Ya, sebagai saksi dari penggugat. Bisakah saudari para saksi semua tunjukkan dan menyerahkan kepada kami kartu tanda pengenal Anda kepada kami? Apakah seluruh biografi yang Anda ajukan kepada kami tadi sudah sesuai dengan fakta? Sudah, Pak Hakim. Kompak ya pertigaannya. Kepada saksi satu siapa saksi satu? Siapa nama lengkap saudari? Diana Novita Sari, Pak Hakim. Saksi dua, siapakah nama lengkap saudari? Dia Sari, Pak Hakim. Saksi tiga, siapa nama lengkap saudari? Tidak, Alverina, Pak Hakim. Apakah saudari para saksi sekalian siap disumpah untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini? Siap, Pak Hakim. Kepada petugas khusus untuk dapat mengambil sumpah para saksi dalam persidangan kali ini. Saudara saksi sekalian dimohon untuk mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih pada petugas khusus, silakan duduk kembali. Saudari para saksi, Anda bertiga sudah diambil sumpah untuk menjadi seorang saksi, maka berikanlah sebuah kesaksian yang Anda alami dan Anda rasakan sesuai, jangan mengada-ngada ya. Saya persilakan kepada hakim anggota 2 untuk bertanya kepada para saksi. pada saksi satu. Yang mana saksi satu? Saya yang bertanya, apakah Anda kenal dengan penggugat? Kenal, Bu Hakim. Apa hubungan penggugat dengan tergugat? Suami istri. Kapan mereka menikah? Sekitar tahun 2009. Untuk tanggalnya saya lupa, Bu Hakim. Apakah Anda hadir waktu pernikahan mereka? Tidak, Bu Hakim, karena penggugat dan tergugat adalah warga pendatang. Sejak kapan penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka yang beralamat di Sukarami, Bandar Lampung? Sejak tanggal 5 Juni 2014. Saudara saksi, apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak? Iya, Bu Hakim. Berapa orang? 2 orang, Bu Hakim. Siapa namanya dan berapa umurnya? Yang pertama namanya Brian, umurnya 9 tahun. Yang kedua namanya Nova, berumur 5 tahun, Bu Hakim. Apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan tergugat? Setahu saya, pada awal-awal pernikahan mereka berjalan dengan rukun dan damai, tapi akhir-akhir ini sering terjadi percekcokan antara penggugat dan tergugat. Sejak kapan? Sejak 1 tahun terakhir. Tepatnya kapan? Tepatnya pada awal tahun 2019, sejak tergugat diangkat menjadi dosen di UIN Raden Intan Lampung. Sejak itu tergugat sering pulang malam dan lebih sibuk dari biasanya. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Saya bertetangga dekat dengan penggugat karena penggugat sering bercerita dan bercurhat kepada saya. Pada saat itu dia bercerita dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tergugat dan sering mendapatkan perlakuan kasar. Dan saya melihat tepatnya pada hari Senin sore tanggal 27 Juli 2019 penggugat ditampar oleh tergugat.
Baiklah, saya rasa cukup. Selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi 2. Saksi 2 yang mana? Apa hubungan saudara dengan penggugat? Saudaranya Bu Hakim, lebih tepatnya saya kakak dari ibunya atau sering disebut dengan budenya. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan penggugat dengan tergugat? Mereka adalah suami istri. Bagaimana Anda mengetahui hal tersebut? Karena memang mereka adalah pernikahan yang dilakukan 2009. Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa tergugat telah melakukan sebuah tindak kekerasan terhadap penggugat? Karena pada saat itu awalnya penggugat bercerita kepada saya menunjukkan luka lebam yang ada pada dirinya. Awalnya saya tidak percaya, namun suatu hari saya melihat tergugat memukul secara langsung pada penggugat, dan dari situ saya langsung membawa penggugat untuk visum. Di manakah saudara mengajak penggugat untuk melakukan visum? Rumah sakit Bayangkara. Baiklah, saya rasa cukup. Apakah hakim anggota satu ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Di sini saya ingin menanyakan kepada saksi 3 dari penggugat. Yang mana? Ya. Oh iya, baik, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan apa hubungan saudari dengan penggugat. Saya sahabat penggugat Pak Hakim. Coba saudara saksi jelaskan dengan lengkap terkait yang saudara tak ketahui. Pada saat itu sekitar tanggal 24 September 2019 saya sedang makan bersama teman saya di rumah makan Putih Minang, dan saya melihat tergugat makan bersama seorang wanita yang saya duga itu adalah teman kantornya. Kemudian saya memfoto mereka berdua dan mengirimnya kepada penggugat. Kemudian penggugat menyuruh saya untuk mengikuti mereka berdua, dan ternyata mereka tergugat dan seorang wanita tersebut pergi ke sebuah hotel Bandar Lampung. Ketika saya tanya kepada resepsionis bahwasannya mereka berdua benar memesan sebuah kamar di hotel tersebut. Mengapa saudara berniat menunjukkan tersebut kepada penggugat? Karena penggugat adalah sahabat saya semenjak kuliah. Saya ingin bertanya kepada penggugat apakah penggugat mengenal seorang wanita yang bersama tergugat, dan ternyata penggugat tidak mengenalnya, dan penggugat berpikir bahwa wanita tersebut adalah selingkuhan suaminya. Baik, saudara saksi, apakah menurut Anda perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dipertahankan kembali? Saya selaku sahabat berharap mereka rukun kembali, tetapi karena percekcokan dan pertengkaran yang sering terjadi membuat rumah tangga mereka menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi anak-anak mereka. Saya selaku sahabat hanya bisa menghargai keputusan mereka berdua. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Iya. Bagaimana saudari penggugat dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah? Saya rasa cukup, Pak. Bagaimana dengan kuasa hukum 1 dan 2 dari saudari penggugat, apakah ada yang ditambahkan? Tidak, yang mulia. Bagaimana saudara tergugat dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantah oleh saudara? Ya Pak Hakim, kesaksian atas diri saya mengenai perselingkuhan tersebut itu tidak benar. Karena mengenai wanita tersebut yang dibawakan itu merupakan partner kerja saya. Dan di situ saya tidak hanya berdua, tapi ada sekitar 5 orang dalam situ. Ada 5 orang rekan kerja saya. Baik, kalau begitu saudara saksi, mohon maaf. Baik, kalau seperti itu saudara tergugat, saudara penggugat, apakah Anda ingin mencabut atas gugatan Anda kepada suami Anda? Saya tetap pada gugatan saya, Pak. Tetap. Saudara tergugat, apakah akan mengajukan bukti dan saksi juga? Ya, yang mulia. Apakah Anda sudah siap dengan bukti Anda? Siap. Saudara tergugat, silakan saudara tunjukkan bukti-bukti kepada kami.
saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi Anda? Ya, siap yang mulia. Berapa orang? 1 orang yang mulia. Siapa saksi yang saudara ajukan? Tidak tercek dilihat ke teman saya. Saudara petugas khusus, harap panggilkan saksi untuk dapat hadir di persidangan kali ini. Register perkara nomor 111-PDT-G/2020-PA-TJK kepada saudari saksi dari pihak tergugat diharapkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari saksi ya? Iya. Saudara saksi, apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Apakah Anda mengetahui kenapa kami panggil ke persidangan kali ini? Saya datang kemari ingin menjadi saksi dan pihak tergugat. Bisakah Anda menyerahkan tanda pengenal Anda kepada kami agar kami bisa melihat identitas Anda? Baik, Pak. Silakan. Siapakah nama lengkap saudari saksi? Nama saya Yuvita Rizky Pagi. Umur saudari? Saya berumur 38 tahun. Alamat saudari? Saya beralamat di Pulau Sebesi nomor 30, Kecamatan Sukarambi, Medan. Apakah saudari siap disumpah untuk menjadi saksi Siapa? atas agama? Islam. Silakan Anda berdiri. Pada petugas khusus untuk dapat mengambil sumpah saksi kali ini. Saudara saksi dimohon untuk mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Terima kasih kepada petugas khusus. Saudari saksi, Anda telah disumpah atas nama Islam, berarti Anda harus memberikan sebuah keterangan yang Anda dengar dan Anda rasakan sesuai dengan fakta, tidak mengarang atau tidak mengada-ngada cerita ya, saudara saksi ya. Dan saya berikan kesempatan kepada hakim anggota 1 ataupun hakim anggota 2 untuk dapat bertanya kepada saksi yang diajukan oleh saudara tergugat. 1 atau 2? Ya, silakan untuk saudara saksi 1, silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua sebelumnya. Saudari saksi dari tergugat bahwa saudari di sini kan telah disumpah oleh jurusita tadi. Jadi kami harap di sini saudari saksi memberikan bukti-bukti yang sebenar-benarnya dengan tidak mengada-ngada. Di sini saya ingin menanyakan, apakah saudari kenal dengan tergugat? Iya, saya mengenalnya Hakim, dia teman dekat saya. Apa hubungan termohon dengan penggugat? Suami istri. Kapan mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2009. Apakah Anda hadir waktu pas mereka menikah? Iya, saya hadir Pak Hakim. Di mana mereka menikah? Mereka menikah di kediaman orang tua tergugat Pak Hakim. Apakah setelah mereka menikah, mereka langsung memiliki rumah dan di manakah mereka tinggal? Tidak Pak Hakim. Untuk awal menikah mereka tinggal di kediaman orang tua tergugat, yaitu setelah 5 tahun dari pernikahan mereka pindah rumah, yaitu berada di Jalan Pulau Pandan nomor 90, Kecamatan Sukarambi, Medan. Apakah sekarang dari penggugat dan tergugat selama menikah sudah memiliki seorang anak? Iya Pak Hakim. Berapa orang? 2 orang anak Pak Hakim. Berapa umurnya dan siapa saja namanya? Untuk anak pertama bernama Brian Pratama, dia berumur 9 tahun. Untuk anak yang kedua bernama Airin Novalia, berumur 5 tahun. Apa yang saudari ketahui tentang rumah tangga dari penggugat dan tergugat? Awalnya pernikahan mereka itu berjalan dengan rukun dan damai, layaknya pernikahan pada umumnya. Namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekcokan di antara mereka. Sejak kapan? Kurang lebih 1 tahun terakhir, Lebih tepatnya? lebih tepatnya ketika pada tahun 2017 ketika tergugat diangkat menjadi dosen UIN Radinka Lampung. Dia menjadi sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang malam. Lalu anak-anak juga sering dititipkan kepada kedua orang tua tergugat. Nah, dari memang si pihak penggugat meminta tergugat untuk berhenti bekerja, tapi tergugat tidak mau.
itulah sampai terjadi perselisihan percekcokan di antara mereka. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Tergugat sering bercerita kepada saya, masalah rumah tangganya sering curhat kepada saya, jadi saya mendengar langsung dari mulut dia. Apakah benar bahwa tergugat ini tidak mengurus anak-anaknya? Mungkin iya sih Pak Hakim, karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Saudara saksi, apakah menurut saudari selaku teman dari tergugat, apakah mengiranya bisa tidak dari pihak penggugat dan tergugat untuk tidak jadi bercerai? Saya selaku teman menginginkan yang terbaik untuk mereka. Apabila bisa diperbaiki ya alangkah baiknya untuk diperbaiki. Tapi jika memang tidak ya harus ya apa boleh buat gitu kan. Namun kalau bisa dipikir-pikir lagi, kasihan kepada anak-anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang keduanya. Lalu alangkah baiknya untuk agar lebih bisa satu lagi kasihan anak-anaknya untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas keterangan saudari ya. Silakan saudari meninggalkan ruangan ini. Bagaimana saudara tergugat dari kesaksian tadi? Apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah dari kesaksian saudara tadi? Bagaimana saudara penggugat dari kesaksian tadi? Apakah ada yang ingin ditambah atau Anda bantah atas kesaksian tadi? Saya rasa cukup Pak Hakim. Saudara penggugat ataupun kuasa hukumnya, apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara? Apa kesimpulan dari saudara? Saya mewakili penggugat akan membacakan kesimpulan hari ini. Kesimpulan perkara nomor 108 garing PDP.G garing 2020 garing PA.TJK dalam perkara antara Penny Febrianti binti Ibrahim sebagai penggugat melawan Abdul Aziz bin Abdurrahman sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini kami Hendy Isarianto SH dan Aida Syafia Raihan SH beralamat di kantor hukum Legal Law Partner di Jalan Pulau Kresna, Korpi Jaya, Sukarame, Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami, nama Penny Febrianti, umur 35 tahun, pekerjaan pebisnis butik pelangi, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Yudhistira, Kelurahan Korpri Jaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Abdul Aziz, umur 38 tahun, pekerjaan dosen UIN Raden Intan Lampung, agama Islam, alamat Jalan Pulau Pandan nomor 90, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk dan atas nama penggugat, dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. Bahwa maksud permohonan penggugat dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai gugat terhadap penggugat dengan dalil-dalil pemohonan sebagai berikut. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis dengan 2 orang anak bernama Brian Pratama dan Airin Novelia yang berumur 9 dan 5 tahun. Bahwa penggugat dan tergugat menikah dan tinggal di rumah bersama yang dibeli oleh tergugat, akan tetapi setelah 5 tahun 6 bulan menikah, rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain bahwa penggugat merasa adanya perubahan pada tergugat. Penggugat mendapat bukti bahwa tergugat melakukan perselingkuhan, sehingga penggugat mendesak untuk jujur namun tergugat tidak jujur, sehingga ia emosi dan melakukan KDRT terhadap penggugat. Bahwa tergugat tidak menghargai dengan berani dan sering melakukan KDRT. Tergugat sering marah-marah dengan tidak menghiraukan nasihat, juga tidak pernah terbuka soal penghasilan kepada penggugat. Bahwa tergugat jarang memperhatikan penggugat serta anak-anaknya.
dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga. Lalu ketika pertengkaran terjadi, tergugat sering membentak penggugat dengan kata kasar dan sering memukuli sehingga terdapat luka lebam. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan di atas, maka pada sekitar bulan Juni 2019, penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Yudhistira, Kecamatan Korprijaya, Sukarame, bersama anak-anaknya Brian Pratama dan Airin Novelia. Selama itu tergugat tidak memperdulikannya dan tidak ada lagi hubungan lahir batin. Bahwa dalam tuduhan yang dilayangkan dalam jawaban tergugat, bahwa penggugat adalah temperamental dan bukan seorang pengayom. Penggugat menyangkal hal ini dengan dalil istri mana yang tidak kehilangan kesabarannya jika suaminya tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Selalu membantah perkataan penggugat sebagai istri dan ingin menang sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Pengayoman yang diinginkan penggugat juga telah diberikan oleh tergugat dalam bentuk nafkah lahir maupun batin. Namun tergugat selalu merasa kurang, khususnya terkait nafkah lahir maupun batin. Untuk itulah penggugat mengizinkan tergugat untuk tetap bekerja. Bahwa dalam hal ini, penggugat memandang sudah tidak ada lagi kecocokan dirinya dengan tergugat dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 116B huruf F Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan tergugat. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Yang kedua, buku nikah antara pemohon dan termohon berupa akta nikah bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Yang ketiga, surat bukti visum dari Rumah Sakit Bayangkara Kota Bandar Lampung. Yang keempat, bukti foto dan chattingan bahwa tergugat bersama wanita lain. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah membawa saksi antara lain: yang pertama, nama Diana Novitasari, pekerjaan wirausaha, umur 40 tahun, agama Islam. Yang kedua, nama Dinda Alverina, pekerjaan karyawan swasta, umur 35 tahun, agama Islam. Yang ketiga, nama Mutiasari, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 32 tahun, agama Islam. Di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal sangat baik dengan penggugat dan tergugat karena saksi selaku teman, tetangga, dan saudara penggugat. Bahwa saksi mengetahui kalau rumah yang menjadi tempat tinggal penggugat dan tergugat merupakan rumah yang dibeli oleh tergugat. Bahwa penggugat juga sering meminta tolong kepada saksi untuk menjemput putrinya dari sekolah karena tempat kerja saksi yang dekat dengan sekolah anak penggugat. Bahwa saksi sering bertanya kepada penggugat terkait suaminya. Penggugat bilang suaminya selalu sibuk dan jarang memperhatikan penggugat dan anak-anaknya. Kesimpulan dan tinjauan yuridis. Bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana dalam permohonan, jawaban serta pembuktian dari para pihak baik penggugat maupun tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat. Menjatuhkan gugatan terhadap tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Subside, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Bandar Lampung, 3 Januari 2020. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Demikian Majelis Hakim. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Saudara tergugat, apakah saudara juga sudah siap dengan kesimpulan Anda? Apa kesimpulan dari saudara? Apa dibacakan? Silakan. Terima kasih. Kesimpulan perkara nomor 099-PDD-G-2019-PR.TJK dalam perkara antara Penny Febrianti binti Ibrahim
Rahim sebagai penggugat melawan Abdul Aziz bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 099-PDT-3/2019-KAPJK di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini kami, Nanti Aulia SHMH dan Andri Kurniawan SHMH, beralamat di Law Office Biliar & Partner, Jalan Bumi Manti 2, Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum tergugat. Berdasarkan surat khusus tertanggal 8 Desember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama serta mewakili atau mendampingi klien kami yang bernama Abdul Aziz, umur 38 tahun, pekerjaan dosen UINDRIL, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pulau Pandan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sebelum menginjak pada pokok-pokok kesimpulan, perkenalkanlah kami menegaskan bahwa 1. Bahwa tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam jawaban, duplik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. 2. Dalam perkara ini adalah perkara pemohonan cerai gugat terhadap penggugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut. Bahwa semua rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dengan 2 orang anak yang bernama Brian pertama dan Andri Novita, umur 9 dan 4 tahun. Bahwa penggugat dan tergugat menikah dan tinggal di rumah bersama yang dibeli oleh tergugat. Akan tetapi setelah 5 tahun dan 6 bulan menikah, rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain bahwa tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat. KDRT yang dilakukan oleh penggugat adalah tidak sengaja yang mulia. Itu terjadi akibat penggugat sendiri terus-menerus menanyakan hal yang sama sehingga membuat penggugat kesal dan marah melakukan tersebut. Yang ketiga, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan tersebut, maka pada sekitar bulan Juni 2019 penggugat pulang ke rumah kedua orang tuanya di Jalan Yudhistira, Kecamatan Koprijaya, Sukarame bersama anak-anaknya, Brian pertama dan Airin Novita. Selama itu tergugat tetap mempedulikannya dengan memberi nafkah. 3. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu tidak bercerai dengan penggugat. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama termohon bermaterai cukup sesuai aslinya dan diberi tanda P1, dan buku nikah antara pemohon dan termohon berupa akta nikah nomor 484/1/Romawi 7/2019 bermaterai cukup sesuai aslinya dan diberi tanda P2. 6. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, baik penggugat dan tergugat telah membawa saksi, antara lain Yuvita Trizki, pekerjaan guru SD, umur 34 tahun, agama Islam. Di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan sangat baik terhadap tergugat dan penggugat karena saksi selaku teman dekat tergugat. 2. Bahwa saksi mengetahui kalau rumah yang menjadi tempat tinggal penggugat dan tergugat merupakan rumah yang dibeli oleh tergugat. 3. Bahwa penggugat juga sering meminta saran pada saksi untuk masalah rumah tangganya. Kesimpulan yuridis dan tinjauan, bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan memahami sebagaimana dalam jawaban, duplik, serta pembuktian dari para pihak yang penggugat maupun tergugat, perkenalkanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan kepada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan keputusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara tergugat dan penggugat. 3. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Bandar Lampung, 20 Januari 2020. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Nanti Aulia SHMH ditandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat atas pembacaan kesimpulannya. Atas pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, maka sidang kali ini kami skors.
ekskurs dicabut dan sidang terbuka untuk umum. Proses pemeriksaan telah usai dan para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing. Pada sidang dilanjutkan pada pekan depan pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk pembacaan putusan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk dapat hadir pada hari dan jam yang ditentukan tanpa ada sebuah panggilan, karena kami anggap panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum. Dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, sidang kami tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon